welcome back in my channel Evan Study with me. Jangan lupa di subscribe ya. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya dengan Miss Rita. Mari temukan pembelajaran menarik bersama dengan Miss di dalam channel ini. Fun untuk study ya. Hai anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk pada materi luas dan letak wilayah Indonesia. Mari kita belajar anak-anak. Letak geografis menentukan letak posisi dan dari suatu daerah dengan daerah lain. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, dan kamu bisa melihat negara-negara yang berbatasan sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Dampak letak geografis Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu panas, musim, dan iklim laut. Iklim musim terjadi sebab pengaruh dari angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali, sehingga kita bisa melihat bahwa adanya perubahan iklim di Indonesia. Kita masuk pada letak geografis Indonesia yang juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu yang dipengaruhi angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika kita melihat dari segi ekonominya. Lalu kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia. Nah, ada beberapa kelebihan dari letak geografis Indonesia sendiri. Dari segi kelebihannya, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara benua tersebut dan membuat Indonesia kaya akan budaya. Dan kita juga melihat laut yang luas dari garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia berada di kawasan tropis sehingga Indonesia kaya akan hasil hutan. Dan kita lihat begitu banyak tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia sangat terkenal menjadi paru-paru dunia karena hutan Indonesia begitu luas. Selain kelebihan, Indonesia juga memiliki kekurangan, yaitu adanya potensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara, munculnya pencemaran lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai, kerusakan ilegal yang mining dan illegal fishing, serta eksploitasi yang sangat berlebihan. Dapat kita lihat di sini. Oke, kita akan masuk pada letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berdasarkan posisi garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada suatu peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak iklim pada suatu negara. Sekarang kita melihat letak astronomis Indonesia berada di 60 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Setelah kita melihat astronomisnya, maka kita akan melihat dampak astronomisnya. Berdasarkan lintangnya, Indonesia memiliki wilayah iklim tropis dengan ciri-ciri curah hujan yang tinggi. Kemudian kita mulai melihat bahwa terdapat hutan hujan tropis yang luas, serta sinar matahari sepanjang tahun dan kelembapan udara yang tinggi. Nah, anak-anak ibu, setelah itu kita akan melihat bahwa Indonesia juga mendapatkan pembagian 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kalau tadi ada waktu Indonesia Barat, maka yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah.
Wilayah Indonesia Tengah mempunyai selisih waktu 8 jam dari GMT. Wilayahnya Kalimantan Selatan, Timur, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kecil. Kemudian di timur ada wilayah-wilayah seperti Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecilnya. Nah, dilihat dari pembagian waktu dan dilihat dari secara astronomis bahwa tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan serta cenderung hangat, sehingga kita bisa melihat Indonesia memiliki hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia, maka Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Kemudian kita akan melihat keragaman flora dan fauna yang bervariasi karena letak astronomis Indonesia dan sangat dilindungi oleh negara. Kemudian lahan pertanian yang subur berada pada wilayah garis khatulistiwa dan ekuator, memiliki iklim yang tropis, memiliki tanah yang cenderung subur dan juga mudah ditanami. Demikian anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini. Maka kamu akan mengerjakan latihan penugasanmu. Kerjakan 5 soal ini dan nanti setelah selesai posting di Edmodo. Selamat mengerjakan, selamat belajar. God bless you. See you next.